Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Mitra Sturada 89,4 FM Pangkal Perjuangan Karawang. Saya harapkan kalian dalam keadaan baik-baik saja. Sekali lagi saya ingatkan, yuk kita sama-sama disiplin menjalankan protokol kesehatan karena corona masih ada. Senang sekali saya Purwanti, guru matematika SMP Negeri 1 Klari, Kabupaten Karawang. Siaran ini ditujukan bagi siswa SMP, khususnya untuk siswa kelas 8. Setelah kalian menyimak siaran pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu 1. Memahami konsep ukuran pemusatan data, min, median, dan modus. 2. Menentukan min, median, modus dari suatu data. 3. Menyelesaikan masalah dari suatu data berdasarkan ukuran pemusatan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi harus diingat bahwa belajar statistika dibutuhkan kejujuran dan ketelitian agar hasil analisis tepat dan bukan hasil rekayasa. Nah, di akhir pembelajaran nanti ada kuis sebagai penilaian. Jadi, simak baik-baik ya. Hari ini kita akan belajar materi statistika. Waktu kelas 7, tentunya kalian sudah diajarkan bahwa data-data yang terkumpul dapat disajikan ke dalam beberapa bentuk. Di antaranya bentuk tabel, bentuk diagram batang, bentuk diagram garis, diagram lingkaran, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai penerapan statistika dalam beberapa aspek kehidupan. Misalnya, quick count, data tentang kepadatan penduduk, data penyebaran COVID-19, atau lebih luas lagi, persoalan-persoalan bisnis aktual seperti kerja seorang aktuaris. Kalian tahu profesi aktuaris? Aktuaris adalah seorang ahli yang dapat mengaplikasikan ilmu keuangan dengan teori statistika. Aktuaris dapat menganalisis kejadian masa depan yang berdampak pada segi finansial atau keuangan. Secara umum, aktuaris bekerja di bidang konsultasi, perusahaan asuransi jiwa, pensiun, investasi, dan bidang-bidang lainnya. Tertarik menjadi seorang aktuaris? Yuk belajar statistika. Anak-anak, kalau kita bicara statistika, berarti pasti sudah ngomongin data. Terkadang data itu sangat banyak dan kita harus mendeskripsikan data-data tersebut dengan lebih simpel kepada orang lain. Contohnya begini, mungkin kalian pernah ditanya oleh guru, kamu biasanya berangkat sekolah jam berapa? Terus kalian jawab, jam 6.30 Bu. Padahal kalau di data lebih rinci, sebenarnya kalian tidak setiap hari berangkat jam 6.30 juga kan? Misalnya, data jam berangkat sekolah kalian, Senin jam 6.22, Selasa jam 6.30, Rabu jam 6.34, Kamis jam 6.30, Jumat jam 6.24, Sabtu jam 6.30. Kalian bilang ke guru bahwa kalian berangkat sekolah jam 6.30. Proses menjelaskan data dengan mengambil satu data sebagai sampel ini disebut ukuran pemusatan data. Kenapa disebut pemusatan? Karena dalam mendeskripsikan data yang banyak,
kalian hanya pusatkan pada satu data yang mewakili semua data yang ada. Ukuran pemusatan data yang meliputi rata-rata atau mean, median, dan modus. Kita bahas satu persatu ya. Dimulai dari yang pertama, rata-rata atau mean. Kata rata-rata tentunya sudah sering kalian dengar dan baca, baik itu di media elektronik maupun media cetak. Bahkan tidak asing lagi bagi kalian, karena setiap akhir semester kalian terima raport yang di situ tertera data nilai per mapel, banyaknya mapel, jumlah nilai, nilai rata-rata. Terus bagaimana menghitung nilai rata-ratanya? Rata-rata disebut juga mean, diberi lambang X bar. Kita bisa menghitung nilai rata-rata atau mean dari data tunggal dan data tunggal berkelompok atau berfrekuensi. Apa ya bedanya data tunggal dan data tunggal berkelompok? Jika data tunggal, kita mengumpulkan atau memperoleh data apa adanya, bisa berurutan atau acak, dan tidak mengelompokkannya ke tabel frekuensi. Sebaliknya, kalau data tunggal berkelompok, datanya harus berurutan dan dikelompokkan dalam tabel frekuensi. Contoh data tunggal. Nilai ulangan harian matematika ATA adalah sebagai berikut: 70, 90, 80, 60, 50, 60, 70, 70. Tentukan nilai rata-rata atau mean-nya. Nah, pembahasannya begini. Angka 50, 60, 70, 80, dan 90 dari data tersebut dinamakan datum. Atau bisa dibilang kalau datum itu masing-masing angka yang ada pada suatu data. Nah, untuk memperoleh nilai rata-rata, kita bisa membagi jumlah semua nilai atau datumnya dengan banyaknya data. Atau bisa dirumuskan seperti ini. X bar itu sama dengan jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Atau juga sama dengan X bar itu sama dengan sigma X dibagi dengan N, di mana sigma X itu sama dengan jumlah semua nilai data dan N itu sama dengan banyaknya data. Kalau begitu, nilai rata-rata ulangan harian matematika ATA itu sama dengan, kita jumlahkan dulu semua nilainya atau semua datanya, 70 ditambah 90 ditambah 80 ditambah 60 ditambah 50 ditambah 60 ditambah 70 ditambah 70 dibagi banyaknya data 8. Hasilnya sama dengan 550 dibagi 8 sama dengan 68,75. Bisa dipahami kan? Nah, itu contoh sederhana ya anak-anak. Berikutnya adalah contoh data tunggal berkelompok. Disajikan data nilai ulangan matematika 40 siswa kelas 8A SMP Bahagia sebagai berikut. Ibu agak cepat ya membaca datanya. 5, 9, 7, 8, 6, 5, 7, 8, 7, 5, 7, 8, 7, 9, 8, 7, 6, 5, 8, 8, 6, 7, 7, 5,
7, 8, 6, 7, 5, 7. 5, 5, 6, 7, 6, 9, 5, 7, 6, 8. 40 data. Tentukan nilai rata-ratanya. Caranya sama seperti contoh pertama, yaitu membagi jumlah semua nilai atau datumnya dengan banyaknya data. Maka nilai rata-ratanya sama dengan 40 data tadi kita jumlahkan. 5 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya sampai data terakhir, data ke-40 yaitu tambah 8 dibagi banyaknya data 40. Kebayang gak sih gimana ribetnya dan panjangnya tulisan jika kalian harus mengumpulin nilai dari 40 orang? Apalagi jika datanya lebih banyak lagi. Nggak efisien banget dong. Solusinya, kita bisa mengelompokkan data atau nilainya dengan tabel frekuensi. Inilah yang disebut dengan data tunggal berkelompok. Nah, dari data nilai ujian matematika kelas 8A dapat dibuat tabel frekuensi. Kalian sudah bisa kan membuat tabel frekuensi atau juga disebut dengan tabel turus atau tabel teli. Kita urutkan dari nilai yang terkecil. Nilai yang terkecil di sini adalah 5. Terus kita data dengan memberi tanda. Misalnya tanda silang pada angka yang sudah didata. Nah, dari data tersebut, yang memperoleh nilai 5 ada 10 siswa. Ini artinya nilai 5 frekuensinya 10. Yang memperoleh nilai 6 ada 7 siswa. Artinya nilai 6 frekuensinya 7. Begitu seterusnya. Yang mendapat nilai 7 ada 12 siswa. Yang mendapat nilai 8 ada 8 siswa, dan yang mendapat nilai 9 ada 3 siswa. Oke, sekarang kita hitung min-nya. Cara menghitungnya begini. Yang pertama, kita hitung dulu jumlah datanya. So, jumlah datanya itu sama dengan 5 kali 10, karena nilai 5 ada 10 siswa. Selanjutnya ditambah 6 kali 7, karena nilai 6 ada 7 siswa. Ditambah 7 kali 12, ditambah 8 kali 8, ditambah 9 kali 3, lanjut menjadi jumlahnya 50, ditambah 42, ditambah 84, ditambah 64, ditambah 27. Hasil seluruh datanya sama dengan 267. Yang kedua, kita hitung banyaknya data. Banyak data itu sama dengan banyaknya frekuensi atau juga sama dengan banyaknya siswa. Maka ini sama dengan 10 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 3 sama dengan 40. Jadi nilai rata-rata ujian matematika kelas 8A adalah 267 dibagi dengan 40 sama dengan 6,675. Bisa dipahami kan? Kalau begitu, nilai rata-rata atau min data tunggal berkelompok dapat dirumuskan sebagai berikut. X barnya itu sama dengan sigma xn fn dibagi dengan sigma f, di mana xn itu adalah
nilai atau data ke N, dan Fn itu sama dengan frekuensi data ke N. Nanti ada banyak banget variasi soal terkait menghitung rata-rata. Bisa aja kita diminta menganalisis rata-rata yang datanya disajikan dalam bentuk tabel ataupun diagram. Kita bahas contoh soal berikut. Yuk, kalian bisa ikut mencoba ya, bisa coret-coret. Datanya disajikan dalam bentuk diagram batang. Data nilai ulangan harian matematika kelas 8B SMP Bahagia sebagai berikut. Nilai 5 frekuensinya 9. Nilai 6 frekuensinya 10. Nilai 7 frekuensinya 12. Nilai 8 frekuensinya 6. Nilai 9 frekuensinya 2. Dan terakhir nilai 10 frekuensinya 1. Pertanyaannya, berapa siswa di kelas itu yang nilainya lebih dari rata-rata? Nah, penyelesaiannya begini. Nilai rata-rata atau min itu sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Atau kalau pakai rumus sigma xn fn dibagi dengan sigma f. Hasilnya adalah 5 kali 9 ditambah 6 kali 10 ditambah 7 kali 12 ditambah 8 kali 6 ditambah 9 kali 2 ditambah 10 kali 1 dibagi banyaknya frekuensi atau banyaknya data. 9 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 1. Maka nilai minnya adalah 45 ditambah 60 ditambah 84 ditambah 48 ditambah 18 ditambah 10 dibagi 40. Minnya sama dengan 265 dibagi 40 sama dengan 6,625. Yang ditanyakan banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata. Berarti siswa yang nilainya di atas 6,625, yaitu siswa yang nilainya 7, yang nilainya 8, yang nilainya 9, dan juga yang nilainya 10. Selanjutnya kita hitung. Yang nilainya 7 ada 12 siswa, yang nilainya 8 ada 6 siswa, yang nilainya 9 ada 2 siswa, dan yang nilainya 10 ada 1 siswa. Jadi totalnya ada 12 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 21 siswa yang nilainya di atas rata-rata. Bagaimana dengan hasil jawabanmu? Oh, sama 21 siswa. Bagus.